meskipun ini ya batu ini bukan cor ini. Tadinya ada di bawah, timpal 3 kali. Cerita dulunya Banyu Biru nih. Nah, kalau dulunya itu Banyu Biru ini adalah hutan. Terus adanya goncangnya Majapahit kedatangan pedagang dari Semenanjung Arab masuk ke kerajaan Majapahit. Itulah goncangnya Majapahit. Jadi raja itu daripada perang lagi, mengingat dulu di waktu perang juga banyak mengorbankan harta, benda, dan jiwa. Nah ya, daripada perang lagi, kata kerajaan itu suruh cari tempat di sebelah selatan kota Pasuruan. Nah, ternyata ketemu tempatnya ada di terengnya Gunung Tengger Bromo. Nah itulah terus goncang. Jadi boyong kerajaan itu tadi. Karena jalan di sini itu hutan lebat, akhirnya berhenti ada di sini. Ya juga agak lama. Karena agak lama, mandinya dibagi 2. Para raja mandinya di sini, di sungai sini, putri raja mandi di sungai sebelah. Nah di sini juga ditinggalkan 2 orang. Salah satunya Mbah Tombro sama Mbah Kebut. Nah, itu yang ditinggal di sini. Itu ya juga prajurit Majapahit. Dikarenakan di sini itu karena orang 2 itu kegiatannya beda-beda. Kalau Mbah Tombro itu orangnya petani, bawaannya 2 ekor kerbau karena petani. Kalau Mbah Kebut itu karena resi yang terbaik di Majapahit, bawaannya paron. Untuk kalau sudah berhenti di mana nanti untuk mendirikan pandi besi karena empu ya. Jadi bikin pusaka. Nah, makanya terkenal pusakanya Winongan. Kalau empunya ya di Sumberjo ini. Ada peninggalannya, benar. paron. Peninggalannya ada, Pak? Ada. Nanti dilihat boleh. Oke. Monggo. Makasih, Pak. Nah, di sini tuh peninggalannya paron. Kalau ada orang yang pesan itu diambil palunya, digender. Nah, nanti kalau tidak ada orang ya dipijat. Jadi pusaka. Makanya terkenal pusakanya Winongan. Pusakanya Winongan. Karena resi yang terbaik di Majapahit. Ini untuk buat pusakanya. Pusaka. Namanya Iya. paron, Pak. Paron untuk bawaannya Mbah Kebut dari Majapahit. Jadi ada di sini akhirnya mendirikan pandi besi, bikin pusaka untuk Bapak Talas. Ya, ini peninggalannya. Kalau sudah selesai bikin pusakanya itu, kalau ada orang ya diambil palunya, kalau tidak ada orang dipijat. Kalau sudah selesai itu meredam untuk apa tuh merajanya. Ini ada lumpang bekas anunya di airnya. Bekas airnya. Iya, kalau sudah apa tuh selesai pusakanya dimandiin di sini. Itu. Ini paronnya. Anu apa tuh? Lumpang. Lumpangnya, Pak. Watu lumpang. Ini juga Mbak Kebut yang bawa ke sini. Bikin pusaka terus ini untuk meraja. Ngeraja pusakanya itu biar mampu apa itu. Ini Mbak Kebut, kalau ini Bukaipah. Bukaipah, istrinya, Pak. Istrinya. Ini jadi kuburannya Mbak Kebut, ini Bukaipah. Kalau namanya dari daging Mbak Kebut itu Den Bagus Jilantik. Den Bagus Jilantik itu nama lahir, Pak. Nama lahir. Nah, kalau ini Sekar Wangi. Julukannya nama dari awalnya itu Bukaipah, namanya Sekar Wangi. Orang sini mengatakan Mbak Kebut Nyai Sari karena dia kalau bikin pusaka yang ambil uangnya ibunya ini. Jadi namanya Sari, jadi Buyut Sari katanya gitu loh. Kalau namanya aslinya ya Bukaipah Sekar Wangi itu. Kalau ini Mbak Kebut ini Raden Bagus Jilantik itu namanya.
tempat kerbu yang ketemu asalnya sungai di sini terus jadi pemandian ini gara-gara kerbunya merendam di sini. Ini bukan cor, ini aslinya itu padas. Asli Padas Pak. Asli padas. Jadi kerbu ketemu di sini nggak mau diajak pulang. Sampai ini yang kelihatan biru ini sumbernya. Nggih. Ini sumber. Sangat jernih teman-teman. Ya. Akhirnya ini tadinya kumuh berduka dengan lumpur, begitu kerbu ketemu dikumpulkan anak buahnya 2 rombongan terus dipetikkan daun radi tadi. Akhirnya menjadi ajaib, menjadi jernih. Saking jernihnya sampai kelihatan pasirnya, iya kan? Pasirnya nggih. Nah, terus pesan Datonto, ada apa di sela-sela batu? Ternyata ada 2 ekor ikan sengkaring. Kalau orang barat mengatakan Jawa Tengah ikan dewa. Ikan dewa, bener. Kalau di internet ikan dewa Pak. Ya, di orang Solo mengatakan ikan jurung. Itu malah nggak percaya tadinya yang dari apa itu Solo itu. Sampai 4 hari di sini memang anak didiknya nggak percaya. Apa betul itu di sumber keramat ini Pak? Iya betul. Kenapa kok nggak ada ikannya kan? Nah inilah ikan semua saya gitu kan. Tapi ikan jurungnya nggak ada. Itu sampai 4 hari. Begitu 4 hari, apa warnanya ikannya? Putih Pak. Kalau putih nggak ada. Ya ini peninggalannya. Kita situ ngeyel terus saya tanya, coba mana fotonya yang dari limbahnya, saya gitu kan. Lihat di HP-nya, ditunjukkan pada saya. Ya ini Bu, ini kan ini, saya gitu kan. Nggak percaya akhirnya, saya kasih umpan. Ayo difoto, kayak gitu kan. Habis difoto terus dibuka, oh iya Pak sama. Makanya ini ikan jurung orang sana mengatakan. Ikan jurung Pak. Iya, ini sedikit, tapi kalau orang 10 bagi-bagi di sana terus kasih umpan bersamaan ribuan ikan setiap di depan anunya itu. Tapi ini peninggalannya anunya Mbak Tombro. Meskipun ini ya batu ini bukan cor ini. Tadinya ada di bawah kumpal 3 batu. Ya persis di Majapahit itu di pintu gerbang kan tataan bata itu kan rapet. Kenapa kok tidak sambil kumpal itu? Saya dulu ya sering sana di pintu gerbang Majapahit itu setiap 1 suro dirayakan. Iya. Itu bikin apa tuh? Wayangan itu. Oke teman-teman, saudara Bongkotan Pring, kita diantar ke makam Mbah Tombro oleh Bapak Juru Kunci. Ini peninggalan dari yang Mbah Tombro Pak ya. Mbak Kebut ini pusakanya Mbak Kebut. Oh ini pusakanya Mbah Kebut. Iya. Ini peninggalan. Bisa diperlihatkan Pak? Boleh. Nggih, permisi nggih. Ini auranya sangat besar teman-teman. Kamera boleh didekatkan. Ini Trisula jenengan kiambek sing menemukan apa ya Pak? Kulo kiambek. Malah sama pusaka Nogo Poso itu ada di rumah sama surban jas. Nggih, itu udah dititipkan Pak. Kalau ini karena enggak punya istri, enggak punya apa itu ahli waris. Karena enggak kawin kan. Jadi enggak ada penerusnya. Itu kalau Mbak Kebut itu. Ini ada sebuah pusaka temuan dari Bapak Subandi. Ini namanya apa Pak? Ini Nogo Poso. Nogo Poso Pak. Iya. Tapi ada singonya ya. Itu gak seperti gambar macan Pak? Iya, siungnya. singo. Singo gitu Pak. Iya. Orang mengatakan singo barong, tapi ini tadinya itu Nogo Poso bilangnya gitu. Ini ditemukan di Banyu Biru Pak? Iya, ditemukan di Banyu Biru, di pohon asem.
di pohon asam. Wah, Betasem itu. Jadi dua, yang satu Winongan tapi kembang melati tumpuk tuh. Yang masih dipinjam itu, Iya, Pak? dipinjam orang. Termasuk Trisula tadi. Nggih. Ada lagi Pak penemuannya Pak? Ada, termasuk jas. Itu ada. Jas Jas sama. sama surban itu ada. Ini. Nggih. Mau hati sama. Nggih, nggih Pak. Itu. Ini dulu ceritanya gimana Pak menemukan Ya, surban ini? menemukan ini kan saya dapat tugas disuruh gali sedalam 40 cm, suruh kasih bunga, terus saya itu disuruh nyiram setiap Jumat sampai 7 Jumat manis, kan itu kan 7 bulan. Nah, nanti akhirnya tadinya itu begitu sudah saya jalani, terus saya itu ditunjukkan lagi, saya suruh beli sarung batik, sudah beli, suguh lagi di situ waktu mau nyiram lagi, terus ditunjukkan ya ini yang dipakai sama jas ini loh hakmu, tapi syaratnya harus ke tanah suci, umroh atau haji, bilang gitu. Sanggup enggak gitu. Jadi saya karena sudah ambil kunci dari ibu kandung saya dulu ingin ke tanah suci, saya bilang sanggup. Habis itu hilang, waktu muncul orangnya itu seperti ada di musola saya, padahal beber kerdus. Habis itu sudah janji, ya sanggup, langsung hilang. Akhirnya saya setiap itu suku ya dapat ini pertama, terus habis itu ini bungkusnya setangan merah ini, ya enggak bisa dibungkus. Ini kanan kiri ada tulisan Jawa dan bahasa Arab, kanan kiri dulu itu. Nah ini tulisannya Arab sama bahasa Jawa, ini mungkin kan sudah sering diumbah ini. Jadi Jawa sama Arab di sini tulisan Jawa itu. Kalau dalamnya ya seperti ini. Padahal bungkusnya amo, tapi kok keras masih ambil. Utuh, nggak ada yang kena rayap apa enggak. Tuh. Kan beda dalam sama luar. Iya. Itu bedanya dari mbahnya semua ini dikasih satu-satu itu setiap saya suguh itu. Sambil sabuk otoknya itu. Sabuk otoknya sudah saya di bawah teman saya Mas. Masih di bawah teman. Iya, jadi apa itu dalang di Malang. Itu santrinya Romo Yai Hamid dulu. Jadi dalang sekarang. Ini sampai sekarang tuh di bawah sana. Pusakanya ini surban, dan ini terus sabuk otok itu yang diberikan dengan cincinnya dari Pak Lurah itu Tengger. Itu dipakai Pak Lurah Tengger Ya, cincinnya. sama Qurannya. Oh ada Al-Qur'annya juga Iya, Pak? Quran kecil. Itu peninggalan dari Ya, yang situ. Ya tadinya terakhir itu kalau sudah 7 Jumat manis kan suruh gali. Padahal saya ngubur. Iya kan 40 cm itu. Terus saya setiap Jumat suruh nyirami kembang sampai 7 Jumat manis. Kalau pedot kembali lagi satu lagi itu loh. Sampai 7 Jumat manis. Ternyata saya berhasil sampai 7 Jumat manis. Suruh gali, saya gali. Ternyata ada Quran kecil sama cincin. Tanah Putih. Itulah peninggalannya ini dari Quran kecil itu yang dimaksud dengan Istanbul gitu tak Pak? Bukan kurang Pak? tahu. Nggih. Ya, karena Quran kecil tulisannya merah di dalam. Ya, itulah peninggalan dari Mbak kita. Ini kalau kelihatannya memang kain biasa teman-teman ya, tapi auranya besar loh. Ini saya ke Mekah itu tidak menemukan saya rasa panas. Kan saya harus ke sana Nggih. waktu umroh ini. Itu saya waktu umroh tidak merasa panas meskipun ada di puncak seperti apa, tidak merasa panas. Padahal orang kalau dipanasnya pakai jas kan merasa panas, ini tidak merasa panas, malah dingin itu. Nggih. Saya menjalani waktu itu, ya ini saya bawa ke sana sama Sultan. Ini ya sempat ke itu Roudo sama di Baca Raswat. Baca Raswat itu aduh mewah betul, wanginya itu seperti Baca Raswat 10 di sini sana satu. Satunya saya sinikan itu masih ngembes terus. Waduh harumnya luar biasa. Itu.
ini ya hasil saya dari baik. Titipan dari Ya. Bapak. Semuanya. Titipan. Ya Allah. Ini peninggalan dari yang kebut Pak nggih? Yang kebut yang dititipkan ke Pak. Di Jumat Manis. Nah itu hasilnya ya ini. Nah, itu. Bukan diberikan langsung, bukan. Harus ada usaha dulu Pak. Iya, usaha terus mikir ambilnya aja enggak di tempat. Ambil di sana itu. Saya ke sana memang ada itu. Yang sulit ini saya malah ini ditaruh di depan imaman di atasnya. Tapi kalau seandainya saya lewat atas takut ambruk. Jadi saya sempat kembali tuh ambil ini. Kembali turun lagi syukur saya. Kalau memang diberikan tetap saya mau ke tanah suci. Asal ditaruh di pinggir tak kontrol kayak gitu Pak. Saya suku habis itu naik lagi sudah ada di tepi. Di pengimaman Tadinya di pengimaman, di atas pengimaman kan atapnya sama plafon kan dekat, tak bisa kan saya ke situ. Jadi saya mundur. Kalau saya ke sana ambrol nanti kan gitu. Terus suku lagi. Jangan diberikan yang sulit Pak, kalau memang diberikan saya gitu kan. Cari tempat yang enak. Jadi saya itu pasti ke tanah suci. Ternyata naik lagi ke tangga itu sudah dari samping. Nah, itu kan anehnya dari itu. gak bisa dilogika Ya. Pak nggih. Iya, padahal tadinya nggak sulit, diambil jatuh karena ada di atas pelan, ininya gini gentengnya, kan nggak bisa saya masuk, terpaksa nanti ambrol kan gitu. Itulah anehnya itu, keanehannya dari benda-benda pusaka ini. Pesan untuk anak cucu Pak, dugi jenengan untuk penerusnya nggih. Nah, nanti siapa aja yang mau ingin melanjutkan, saya ajari. Kalau tidak ada yang diajari, meskipun saya pensiun, tetap saya diri di situ. Siapa aja yang mau nantinya saya ajari biar melanjutkan. Gitu. Kalau anak cucu mungkin itu karena ada di dalam pemandian, nah gimana lagi, milik pemerintah kan gitu. Jadi kalau bisa kawan-kawan, kalau tidak bisa nantinya entah anak saya yang bisanya itu saya ajarin, kalau mau ya saya ajarkan. Mudah-mudahan anak saya itu terjadi pengairan PDAM situ. Barangkali nanti bisa diangkat dari di situ, saya suruh lanjutkan kan gitu. Nggih. Ya itulah kesan dari saya supaya saya bisa menata anak cucu nanti. Iya, amin amin Allahumma amin. Oke, terima kasih atas waktunya Pak, atas waktunya terima kasih sudah memperlihatkan hasil penemuan dari yang kebut yang masih Saya pegang. ada terah dari kerajaan Majapahit. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.